Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis pengisian tugas 13. Tugas 13 ini adalah terkait tentang bagaimana kita menganalisis hasil monitoring dan evaluasi yang Bapak Ibu lakukan selama pelaksanaan kegiatan implementasi RPS. Pada tugas 13 ini sangat berkaitan sekali dengan tugas 9 yang sudah Bapak Ibu kerjakan pada beberapa hari yang lalu. Sehingga di sini ya, ada 4 poin ya, 4 poin jenis kegiatan yang akan dimonef. Yang pertama adalah keterlaksanaan kegiatan, yang kedua adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Kemudian yang ketiga adalah hasil kegiatan RPS itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pencapaian student well-being. Nah, ini semua sama dengan tugas 9 yang Bapak Ibu pernah kerjakan ya. Di mana tugas 9 itu sudah Bapak Ibu buat disesuaikan dengan tugas 8 yang lalu. Nah, di sini pada tugas 9 sudah tampak bentuknya. Yang pertama 9A adalah monitoring pelaksanaan RPS, kemudian peningkatan kompetensi hasil AKPK, kemudian hasil evaluasi kegiatan, kemudian di sini hasil pencapaian student well-being. Nah, di sini ya pada tugas 13 ini sebenarnya adalah akumulasi dari hasil pekerjaan dari tugas 9 yang sudah Bapak Ibu bagikan kepada responden nantinya. Tadi sudah sempat saya singgung, respondennya siapa saja yang terlibat dalam pengisian instrumen tugas 9. Untuk tugas 9, untuk pelaksanaan RPS yang terlibat adalah, Bapak Ibu bisa lihat, guru, tendik, dan juga murid. Itulah yang mengisi tugas 9A atau monitoring pertama. Kemudian monitoring kedua, peningkatan kepala sekolah. Siapa yang boleh mengisi? Yang boleh mengisi adalah guru, tenaga pendidik, dan juga siswanya atau muridnya. Itu untuk evaluasi yang kedua. Lalu siapa saja siswanya? Siswa yang diambil adalah siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan. Disampel saja, tidak harus semua siswa. Kemudian yang tugas ketiga, evaluasi ketiga. Evaluasi ketiga adalah terkait hasil kegiatan. Yang mengisi siapa saja? Yang mengisi adalah Bapak Ibu sendiri ya, guru ya, guru, kemudian tendik. Di sini siswa tidak mengisi. Untuk instrumen yang ketiga yang mengisi adalah kepala sekolah, guru, dan juga tendik. Kemudian untuk instrumen yang terakhir, yang keempat, pencapaian student well-being, siapa yang mengisi? Yang mengisi hanya siswa, dilakukan secara sampling. Lalu sekarang bagaimana menghitungnya? Nah, sekarang kita cermati tugas 13. Tugas 13 pada kolom A ini diisi nomor urut, kemudian pada kolom B diisi tentang jenis monef. Jadi ini hanya ada 4 jenis monef, tidak perlu ditambah lagi. Kemudian yang C ya, yang C ini adalah deskripsi hasil keterlaksanaan. Nah, isinya apa? Isinya adalah catatan-catatan terkait pelaksanaan kegiatan RPS. Jadi di sini Bapak Ibu bisa sampaikan apa yang diperoleh dan apa kendala yang dihadapi selama keterlaksanaan kegiatan. Kemudian angka ini didapat dari mana ketercapaian ini? Ketercapaian ini didapat dari hasil akumulasi checklist ya, checklist yang sudah diisi oleh responden yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, jadi ada berapa nanti yang akan di checklist ya? Tentunya semua instrumen yang dibagikan akan mendapat checklist dan Bapak Ibu bertugas untuk menghitungnya. Nah, contohnya di sini adalah untuk instrumen pelaksanaan. Di sini sudah dihitung hasilnya bahwa yang menjawab ya ada 11, kemudian yang menjawab tidak itu ada 1 ya. Dengan jumlah instrumennya berarti ada 12 ya, ini ada 12. Kemudian ini ada 11.
maka perhitungannya menjadi 11 dibagi 12. 11 yang menjawab ya dibagi dengan 12 pertanyaan dikali 100. Sehingga hasilnya adalah ketemunya 92,9. Loh, ini dapat dari mana kriteria A? Kriteria A didapat dari kriteria persekoran. Nah, nilainya adalah 92,9. Maka 92,9 berada pada kategori A, yaitu sangat baik atau sangat memadai. Nah, sehingga dituliskan pada kolom D. Ini adalah akumulasi hasil checklist yang dihitung dengan merata-rata hasil capaian dari responden guru, responden tendik, dan juga responden siswa. Ya, jadi ini adalah hasil akumulasi rata-rata. Kemudian ini adalah kriteria rata-rata dari 3 responden tersebut. Kemudian rekomendasi atau tindak lanjut adalah ini adalah rencana tidak lanjut atau tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka memperbaiki deskripsi keterlaksanaan ini. Nah, tentunya ini nanti akan diperoleh ketika kegiatan sudah dilaksanakan. Dan seharusnya ini sudah bisa Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu isi ya. Dari mulai pelaksanaan hari kemarin sampai dengan hari yang ke-7 itu pasti sudah ada gambaran. Karena kita bisa melihat dan membagikan hasil evaluasi atau angka tersebut kepada setiap responden. Kemudian nanti ini diisikan. Jadi untuk tugas 13 ini tidak harus dikumpulkan pada hari ini, melainkan ini nanti akan menjadi catatan atau sebagai laporan singkat Bapak Ibu terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk keempat jenis kegiatan. Dari mulai keterlaksanaan kegiatan, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian evaluasi hasil kegiatan sampai dengan pencapaian student well-being. Ya, artinya ini bisa dikerjakan ketika RPS ya, yang dilaksanakan sampai hari ke-6 itu sudah dilakukan. Sehingga pada sistem restriknya itu kami menunggu dan kami membuka pengumpulan tugas sampai dengan hari yang ke-7. Jadi hari ke-7 itu harapannya Monas sudah jadi dan sudah direkap sehingga bisa kami lihat hasilnya seperti apa. Ya. Baik Bapak Ibu, itu terkait gambaran tugas yang ke-13. Jadi tugas ke-13 ini patokannya adalah tugas 9, di mana tugas 9 Bapak Ibu harus sudah berikan kepada guru, tendik, dan juga siswa. Kapan diberikan? Diberikannya ketika sudah dilaksanakan kegiatannya. Maksudnya ketika sudah dilaksanakan pelatihan IHT ya. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan baru kemudian diberikan angketnya, jangan sebelum. Kalau sebelum dia nanti bingung mau menilai apa. Tapi diberikannya ketika sudah dilaksanakan praktek implementasi RPS-nya dari mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-6. Nah, setelah itu Bapak Ibu berikan ke siswa, diberikan ke guru, diberikan kepada tendiknya. Nah, setelah diberikan, diminta untuk mengisi dengan sejujur-jujurnya. Ini tidak ada kaitannya dengan penilaian Bapak Ibu. Berapapun angkanya yang diperoleh diakumulasi, ya, itu menjadi bahan evaluasi, bukan menjadi bahan penilaian Bapak Ibu sekalian. Jadi bebaskan mereka, bebaskan guru, bebaskan siswa untuk mengisi sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, ketika mereka sudah selesai mengisi, silakan itu dikumpulkan kembali, dihitung, kemudian diakumulasi nilai rata-ratanya. Nah, nilai akumulasi rata-rata itulah yang akan dilaporkan pada tugas 13. Ya. Kemudian Bapak Ibu catat bagaimana deskripsi keterlaksanaannya dan bagaimana rekomendasi dan tidak lanjut dari kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi, setiap kolom pada tugas 13 ini wajib diisi, tidak ada yang dikosongkan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu pemahaman Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.